Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya sudah diberikan. Perkenalkan saya Rahma Melisa dengan NPM 252201043. Dan rekan saya ada Beatrix Sabrina Alureta dengan NPM 252201039. Kami dari perwakilan diskusi komunikasi lintas budaya natif Amerika atau Kaukasia. Izin searching dulu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi lintas budaya natif Amerika atau Kaukasia. Ini kelompok kami. Yang pertama, latar belakang komunikasi penduduk asli Amerika atau natif Amerika kaya akan unsur komunikasi nonverbal yang meliputi gestur dan bahasa tubuh, serta pengguna bahasa isyarat sebagai alat komunikasi antar suku. Setiap suku memiliki bahasa sendiri, namun mereka dapat saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat umum yang dipahami oleh berbagai suku. Interaksi tersebut juga menekankan cara-cara tradisional yang berbeda dari pendekatan fisik seperti hukuman yang biasanya tidak diterima secara tradisional di budaya mereka. Sedangkan komunikasi Kaukasia mengacu pada kelompok yang berasal dari wilayah Kaukasus yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Rumpun bahasa Kaukasia memiliki karakteristik unik seperti konsonan yang rumit dan minimnya perbedaan vokal. Dengan variasi bahasa yang tersebar di beberapa wilayah di Rusia, Georgia, dan sekitarnya. Komunikasi dalam kelompok ini juga dapat melibatkan bahasa yang kaya dan beragam dari rumpun bahasa Kaukasia Barat, laut yang dikenal dengan beberapa bahasa seperti Abkhaz, Adigi, dan Kabardina. Manfaat yang pertama, meningkatkan toleransi dan empati antar kelompok budaya dengan memahami cara komunikasi, nilai norma yang berbeda. Hal ini membantu mengurangi miskonsepsi dan stereotip. Dua, memperluas kemampuan komunikasi antar budaya sehingga interaksi lintas komunitas bisa berjalan lebih lancar, terutama lingkungan multikultural, pendidikan, atau pekerjaan internasional. Tiga, pelestarian bahasa dan bentuk komunikasi unik bahasa, isyarat, dan tradisi lisan yang kaya budaya, sehingga generasi muda dapat lebih menghargai warisan leluhur dan menjaga identitas komunitas. Peningkatan pemahaman sejarah dan konteks sosial yang memengaruhi praktik komunikasi, seperti bahasa, tata krama, dan simbol budaya yang dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, pemahaman kompleksitas rumpun bahasa Kaukasia Barat Laut dan variasi budaya di wilayah Kaukasus yang membantu komunikasi lintas wilayah dengan bahasa dan adat yang beragam. Baik, di sini dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada karakteristik komunikasi natif Amerikan. Komunikasi penduduk asli Amerika sangat berbeda dari budaya Barat yang cenderung terbuka dan banyak berbicara. Mereka lebih menekankan keheningan, mendengarkan, dan pengendalian diri dalam berkomunikasi. Diam bukan tidak peduli, melainkan bentuk dari penghormatan dan kebijaksanaan. Dalam budaya mereka, bercerita menjadi sarana utama untuk mewariskan nilai, sejarah, dan tradisi secara lisan antara generasi. Komunikasi dilakukan dengan hati-hati dan penuh makna, bukan sekadar berbicara. Terdapat pula aturan sosial yang kuat, seperti tidak mengekspresikan emisu di depan umum, tidak mengajukan pertanyaan secara langsung, serta menghormati privasi dan pendapat setiap individu. Secara keseluruhan, budaya komunikasi penduduk asli Amerika menekankan kesopanan, keheningan, dan penghargaan, serta mendengarkan makna di balik kata-kata. Di Amerika juga menekankan aturan seperti jangan memberi isyarat langsung kepada seseorang, jangan bersaing dengan jawaban, tidak ada jawaban yang bisa dianggap salah, dan jangan menatap langsung seseorang saat mereka berbicara.
Aturan dan aspek komunikasi budaya penduduk asli Amerika ini dapat menyebabkan masalah antar budaya lain yang mencoba berkomunikasi dengan budaya penduduk asli Amerika. Pengaruh budaya Amerika terhadap komunikasi dalam keperawatan berpusat pada individualisme, otonomi pasien, dan pendekatan yang lebih langsung atau eksplisit. Budaya ini menekankan komunikasi yang berpusat pada pasien, di mana perawat mendorong pasien untuk terlibat aktif dan membuat keputusan tentang perawatan mereka. Namun, pengaruh ini juga menciptakan tantangan, terutama saat berinteraksi dengan pasien dari latar belakang budaya yang lain, yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai komunikasi, hierarki, dan keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan. Komunikasi lintas budaya dalam keperawatan di Amerika. Berkomunikasi dengan pasien di Amerika sangat penting untuk menyadari keragaman budaya yang ada dan menghindari asumsi umum, menyediakan penerjemah jika ada keterbatasan bahasa, menggunakan bahasa yang jelas dan langsung, serta memperhatikan komunikasi nonverbal seperti kontak mata dan ruang pribadi. Nilai-nilai seperti otonomi pasien dan penghormatan terhadap hak mereka dalam membuat keputusan harus dijunjung tinggi. Selain itu, perawat harus menyadari bias yang tidak disadari dan berupaya mengatasi dengan mendengarkan secara aktif, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan, menanyakan pertanyaan yang menunjukkan respek dan perhatian seperti menjelaskan persepsi petugas perawatan. Ini akan membantu membangun hubungan yang kuat dan memberikan perawatan yang lebih efektif. Strategi komunikasi efektif. Di sini ada cultural safety checklist, yaitu yang pertama, menerapkan text back atau meminta kepada pasien untuk menjelaskan kembali instruksi dengan kata mereka sendiri. Yang kedua, melibatkan keluarga atau komunitas bila pasien setuju. Yang ketiga, mengobservasi nonverbal seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan keheningan, serta menyesuaikan gaya berbicara. Yang keempat, menggunakan narasi atau verita bila ingin menyampaikan edukasi klinis atau storytelling culturally tailored. Yang kelima, menggunakan interpreter terlatih bila diperlukan. Yang keenam, mendokumentasikan preferensi budaya pasien dalam rekam medis sehingga tim lain mengetahui. Yang terakhir, menyediakan waktu konsultasi lebih panjang untuk berkonsultasi ketika memungkinkan. Kesimpulan sih, Nat. Kesimpulan Bagianmu dia. saran, Rik. Bagianmu saran. Nah, Mengko aku saran kesimpulan. ya maca dhisik. Ya, Maca dhisik deh. baik di sini ada kesimpulan. Komunikasi lintas budaya merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan, terutama ketika berhadapan dengan pasien dari kelompok natif Amerika. Masyarakat ini memiliki nilai-nilai budaya yang kuat seperti spiritualitas, rasa kebersamaan, penghormatan terhadap elders, serta pandangan holistik terhadap kesehatan. Gaya komunikasi mereka cenderung lebih tenang, penuh kehati-hatian, dan menghargai keheningan sebagai bentuk refleksi dan rasa hormat. Oleh karena itu, perawat perlu memahami bahwa perbedaan budaya dapat mengaruhi cara pasien menyampaikan keluhan, mengambil keputusan, dan menerima intervensi medis. Kemampuan perawat dalam menerapkan kompetensi budaya atau cultural kompetensi dan kerendahan hati budaya atau cultural humility menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan hubungan terapeutik yang efektif. Dengan memahami konteks budaya natif Amerika, perawat dapat menyesuaikan
pendekatan komunikasi menghormati praktik tradisional yang masih dijalankan, serta mengintegrasikan aspek spiritual dalam pelayanan kesehatan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan, kepuasan pasien, serta pengurangan kesenjangan kesehatan antar budaya. Di sini ada saran. Perawat disarankan untuk mengikuti pelatihan rutin mengenai komunikasi lintas budaya, khususnya yang berfokus pada masyarakat natif Amerika. Pendekatan komunikasi sebaiknya dilakukan dengan sabar, menghargai keheningan, serta menghindari gaya komunikasi yang terlalu langsung. Keterlibatan keluarga, elders, dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan juga perlu difasilitasi agar sesuai dengan nilai-nilai budaya pasien. Selain itu, lembaga kesehatan perlu menyediakan materi edukasi yang relevan secara budaya, seperti penggunaan storytelling dan simbol yang akrab bagi komunitas tersebut. Integrasi praktik tradisional yang aman secara medis hendaknya dihormati berbagai bagian dari pendekatan perawatan holistik. Penting juga untuk membangun kerjasama antara fasilitas kesehatan dan komunitas lokal, termasuk tribal health service, guna memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Evaluasi dan refleksi berkelanjutan atas pendekatan komunikasi juga perlu dilakukan agar perawatan semakin efektif, empat. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya ASEAN pada Ilmu Kesehatan. Semoga melalui presentasi ini kita bisa bersama-sama memahami bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi antar tenaga kesehatan dan pasien di Asia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Muzarani dengan NPM 2522-01054 bersama rekan saya Anissa Amalia, NPM 25220104. Saya Eklima Halidianti dengan NPM 25220155. Yang pertama yaitu latar belakang. Komunikasi ASEAN dalam ilmu kesehatan berkaitan erat dengan konteks budaya, nilai-nilai sosial, dan norma-norma komunikasi yang khas di negara-negara Asia. Komunikasi dalam konteks kesehatan tidak hanya menyangkut penyimpanan informasi medis, tapi juga bagaimana informasi itu dipahami, diterima, dan ditindaklanjuti oleh individu atau komunitas yang memiliki latar belakang tertentu. Beberapa aspek latar belakang komunikasi ASEAN dalam ilmu kesehatan. Yang pertama, terhadap penyakit dan pengobatan tradisional dan kepercayaan lokal, seperti pengobatan tradisional Tiongkok atau jamu di Indonesia. Mempengaruhi cara pandang masyarakat Asia terhadap penyakit dan kesehatan. Tenaga kesehatan perlu memahami bagaimana pasien mungkin menggabungkan pengobatan medis modern dengan pengobatan tradisional agar mengakui dan menghormati kepercayaan ini tidak menimbulkan resistensi. Lanjut. Yang kedua, keterbatasan literasi kesehatan di beberapa wilayah Asia, terutama daerah pedesaan atau daerah terpencil. Literasi kesehatan masih rendah. Komunikasi kesehatan perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat. Penggunaan media visual, bahan lokal, dan pendekatan berbasis komunitas sangat penting. Dan yang ketiga, interaksi sosial dan orientas. Dalam banyak budaya Asia, terdapat penghormatan tinggi, terdapat orientas, termasuk dokter atau tenaga medis. Pasien cenderung tidak membantah atau mempertanyakan pendapat dokter, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahami informasi medis. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam komunikasi dua arah yang terbuka antara pasien dan tenaga kesehatan. Lanjut.
Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana sih persepsi perawat terhadap kompetensi budaya dalam perawatan kesehatan? Yang kedua, apa saja komponen utama dari kompetensi budaya menurut perawat? Dan yang ketiga, bagaimana perawat mengimplementasikan kompetensi budaya dalam praktik klinik? Lanjut. Selanjutnya ada tujuan menggambarkan persepsi perawat terhadap kompetensi budaya di 4 negara Asia, mengidentifikasi komponen utama dari kompetensi budaya menurut perawat, memberikan rekomendasi untuk pengembangan pelatihan kompetensi budaya bagi perawat. Selanjutnya ada manfaat, memberikan wawasan tentang pentingnya kompetensi budaya dalam perawatan kesehatan, meningkatkan kualitas perawatan melalui pemahaman budaya pasien, mendukung kebijakan kesehatan yang inklusif dan berbasis budaya. Selanjutnya ada penjelasan. Yang pertama ada budaya kolektivistik dan hierarkis. Oleh karena itu, pengambilan keputusan seringkali didelegasikan kepada anggota keluarga atau petugas kesehatan. Yang kedua ada gaya komunikasi yang implisit. Pasien cenderung menyampaikan maksud mereka secara implisit dan mengharapkan orang lain memahami perasaan mereka. Seringkali pasien tidak secara langsung mengatakan tidak, melainkan memberikan jawaban yang ambigu. Yang ketiga ada pergeseran menuju keterbukaan dan sentrisitas. Pasien globalisasi dan nilai-nilai liberal turut mendorong sebagian pasien untuk memilih pendekatan pengambilan keputusan yang terpusat pada pasien. Petugas kesehatan perlu menghindari stereotip budaya, tetapi tetap peka terhadap pengaruh budaya dan akulturasi pasien. Yang keempat ada tantangan komunikasi antar budaya. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya pemahaman pasien terhadap komunikasi yang disampaikan petugas kesehatan. Lalu ada saran. Yang pertama, pentingnya pelatihan komunikasi sensitif budaya untuk tenaga kesehatan, tenaga medis, atau dokter, perawat bidan di negara-negara Asia perlu dilatih agar memahami nilai-nilai budaya lokal seperti hierarki sosial, pengambilan keputusan berbasis keluarga bahasa yang tidak langsung. Pelatihan ini dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan efektivitas komunikasi dua arah. Yang kedua, pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, walau budaya Asia cenderung hierarkis. Komunikasi kesehatan sebaiknya diarahkan ke model yang lebih kemitraan atau patient-centered. Dokter sebaiknya mendorong pasien untuk aktif bertanya dan membuat keputusan bersama. Next. Lalu yang ketiga, interaksi budaya lokal. Dalam edukasi kesehatan, materi promosi kesehatan harus disesuaikan dengan bahasa, simbol, dan nilai lokal. Contohnya, penggunaan bahasa daerah, tokoh adat, atau cerita rakyat untuk menyampaikan pesan kesehatan. Hal ini penting di daerah pedesaan atau komunitas adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Yang keempat, kolaborasi dengan keluarga dalam perawatan pasien dalam banyak budaya Asia. Keluarga memegang peran penting dalam keputusan medis, maka tenaga medis sebaiknya melibatkan keluarga dalam diskusi medis, memberikan edukasi kesehatan tidak hanya ke pasien tetapi juga ke keluarganya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Perawat Asia memandang perawatan mereka dengan pendekatan holistik dan berpusat pada pasien. Perawat telah menyadari perlunya memahami dan menghargai keyakinan individu dalam mempersiapkan pasien untuk hidup berdampingan dengan Tuhan atau Buddha. Dan untuk memberikan perawatan dengan mempertimbangkan norma sosial dan hak-hak pasien, komponen penting menilai latar belakang budaya pasien dan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman keperawatan profesional. Studi kualitatif ini hanya dilakukan
4 negara Asia terpilih dan memiliki keterbatasan waktu karena dana hibah yang kecil. Oleh karena itu, temuan ini terbatas untuk digeneralisasikan dalam mencakup dari semua budaya dan perawat Asia. Namun, kesamaan perspektif harus diakui dengan baik untuk mengembangkan skala yang berguna dengan menambahkan beberapa keyakinan dan nilai-nilai agama, norma-norma sosial dan hak pasien, termasuk kebutuhan berdasarkan perawatan holistik dan alat penilaian yang ada, dan untuk mengevaluasi sifat-sifat psikometrik di masa mendatang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nafisa Putri Damayanti, NPM 25220132, dan rekan saya Rindi Natalia Adrian dengan NPM 25220133. Jadi di sini ada komunikasi di Afrika Selatan. Jadi dalam proses keperawatan, komunikasi memegang peran penting sebagai jembatan antara perawat dan klien untuk membangun hubungan saling percaya. Setiap budaya memiliki cara unik dalam menyampaikan pesan, baik secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu, memahami perbedaan gaya komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi perawat agar mampu memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan beretika. Salah satu contoh menarik dapat dilihat pada cara berkomunikasi masyarakat Afrika Selatan yang menunjukkan keunikan tersendiri dalam penyampaian pesan, penggunaan suara, dan ekspresi maupun bahasa tubuh. Berikutnya di sini ada lisan, yaitu ada komunikasi secara langsung. Meskipun cara berkomunikasi berbeda-beda antar kelompok etnis, kebanyakan orang Afrika Selatan berbicara secara langsung. Mereka biasanya berbicara dengan percaya diri dan langsung menjelaskan maksudnya, jadi langsung to the point seperti itu. Misalnya Afrika Selatan seringkali langsung menunjukkan kesalahan atau menolak pendapat dengan terbuka. Selain itu, orang Afrika juga sangat menghargai kejujuran. Berikutnya, suara yang ditinggikan. Jadi orang Afrikaner dan orang Afrika Selatan berkulit hitam, terutama wanita, cenderung berbicara lebih keras dibandingkan dengan orang yang berasal dari wilayah barat yang berbicara dengan bahasa Inggris. Berteriak adalah salah satu hal yang biasa bagi orang Afrika Selatan berkulit hitam. Mereka itu berbicara dengan jarak jauh, misalnya ketika berdiri di sisi jalan atau di dalam ruangan. Berikutnya ada ekspresi dan kontak mata. Di sini ekspresi dan bahasa tubuh. Orang Afrika Selatan yang berkulit hitam cenderung sangat ekspresif dan banyak berkomunikasi dengan wajah saat berbicara. Di sisi lain, orang Afrika Selatan yang berkulit putih biasanya jarang menggunakan gerakan tangan saat berbincang. Yang berikutnya ada kontak mata. Jadi orang Afrika Selatan seringkali mempertahankan kontak mata yang baik saat berbicara. Namun, orang yang lebih tua di Afrika Selatan ini mungkin mengalihkan pandangan mereka ketika dia lagi berbicara dengan orang yang memiliki kewenangan atau orang penting. Yang berikutnya ada nonverbal. Jadi, ada kontak fisik. Jadi, mayoritas orang Afrika Selatan itu merasa nyaman ketika ia menunjukkan kasih sayangnya melalui sentuhan fisik dan menunjukkan kehangatan melalui pelukan atau tepuk punggung. Nah, jika seseorang tidak melakukan kontak fisik, hal itu bisa dianggap sebagai sikap dingin, tidak ramah, atau kurangnya kepercayaan. Yang berikutnya ada tangan. Beberapa kelompok etnis percaya bahwa menggunakan tangan kiri saat berkomunikasi bisa dianggap tidak sopan. Secara umum, orang Afrika Selatan yang berkulit hitam lebih suka menggunakan tangan kanan. Sementara itu, orang Afrika Selatan yang berkulit putih biasanya tidak masalah menggunakan tangan kiri maupun tangan kanan. Jika seseorang memasukkan tangan ke saku juga, itu dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang sopan. Baik, slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jika orang Afrika kebanyakan diam atau terjadi keheningan, bisa
dipastikan bahwa percakapan itu tuh tidak menarik atau tidak ada atau tidak beres begitu bisa dibilang. Lokasi dan formalitas. Cara berkomunikasi itu berbeda tergantung tempatnya. Dengan metode yang lebih tradisional itu biasanya digunakan di desa, sementara cara yang lebih modern itu digunakan di kota. Misalnya orang Afrika menganggap tidak sopan untuk menyebut orang tua tanpa sebutan. Misalnya, paman itu kemudian bibi itu teni di desa kecil. Namun di kota besar, mereka mungkin hanya menggunakan sapaan formal seperti menir atau mufro dan juga yofro, yaitu tuan, nyonya, dan juga nona ketika berbicara tentang orang tua. Next. Gestur dan menunjuk. Nah, gestur itu ketika seseorang masyarakat Afrika menggunakan simbol V yang biasanya itu digunakan untuk menunjukkan perdamaian ya. Tapi di sana itu tindakan tersebut itu sangat kasar jika telapak tangan menghadap ke tubuh sendiri. Nah, pemuda di Afrika Selatan itu kadang-kadang memakai simbol yang dikenal di negara barat sebagai syaka atau longgar, yaitu ibu jari dan kelingking terbuka lebar, sementara jari yang lain rapat di telapak tangan dan digerakkan ke samping, yaitu untuk menyapa atau mengucapkan selamat tinggal. Seperti ini. Oke, selanjutnya itu gestur menunjuk. Nah, itu adalah menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk orang lain. Itu dianggap tidak sopan. Next. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi masyarakat Afrika Selatan itu mencerminkan perpaduan antara nilai tradisional dan modern melalui cara berbicara tegas, ekspresi yang terbuka, serta menggunakan bahasa tubuh yang khas. Mereka menunjukkan pentingnya kejujuran, rasa hormat, dan kehangatan di setiap interaksi sosial. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau kurang jelas. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya kira untuk presentasi hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang udah ingin berpartisipasi. Baik, untuk presentasi hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.